Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan saya, Dewi Vanitiasari. Nah, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar biologi, yaitu mengajar secara daring atau online. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Apa sih keanekaragaman hayati? Disimak ya pengertiannya. Jadi, keanekaragaman hayati ini adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Nah, keberagaman itu apa? Keberagaman itu berbagai jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Nah, dapat diketahui melalui observasi. Observasi itu apa sih? Observasi itu tindakan kita mengamati suatu spesimen, baik awetan maupun secara langsung atau spesimen yang hidup. Tingkat keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Yang pertama, contoh keanekaragaman genetik tumbuhan. Bisa dilihat tumbuhan ini adalah satu spesies bunga yang sama, tapi warnanya berbeda. Yang kedua, contoh keanekaragaman genetik hewan. Yang ketiga, contoh keanekaragaman genetik manusia. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen, pemunculan variasi antar individu dalam spesies. Yang ketiga adalah menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Nah, bisa dilihat dari Edward Wilson, yaitu keanekaragaman hayati adalah sumber daya kami yang paling berharga, tetapi paling tidak dihargai, seperti yang banyak terjadi di Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya, wilayah sebaran makhluk hidup. Wilayah sebaran makhluk hidup ini terbagi menjadi 2, zoogeografi dan fotogeografi. Nah, zoogeografi ini meliputi beberapa zona. Yang pertama, zona oriental, zona paleartik, zona Ethiopia, zona neartik, zona neotropik, dan Australasia. Selanjutnya, setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya. Jadi, suatu kandungan atau suatu makhluk hidup itu bisa terjadi karena gen, susunan genetik, dan dengan perbedaan habitatnya. Contoh, misalkan makhluk hidup di gurun tidak mungkin sama dengan makhluk hidup yang hidup atau beradaptasi di kutub. Nah, yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Selanjutnya, contoh keanekaragaman jenis pada familia Arecaceae. Yang pertama, Arenga pinnata. Apa sih Arenga pinnata? Arenga pinnata adalah pohon aren yang biasanya hidup di pegunungan. Manfaatnya untuk manusia, biasanya sih pohon aren ini diambil air tanahnya dan dijadikan gula. Yang kedua, Cocos nutrifera atau yang biasa kita sebut dengan pohon kelapa yang hidup di pantai. Nah, biasanya pohon kelapa ini bisa diolah dari ujung daunnya yang disebut dengan janur sampai dengan akarnya. Nah, yang ketiga ini ada Arenga catechu, yaitu pohon pinang. Biasanya hidup di tempat kering dengan tanah yang sedikit berpasir. Yang keempat ada Nipa fruticas, yaitu pohon nipah atau yang biasa hidup di rawa atau area basah. Nah, si pohon nipah ini biasanya akan sering mengambilnya untuk dijadikan makanan, untuk dijadikan dicemili seperti buah kelapa. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini akan menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi, jenis, populasi, dan organisme. Selanjutnya, macam-macam ekosistem di dunia. Yang pertama bisa dilihat ada ekosistem hutan hujan tropis yang biasanya ada di Indonesia, ada di Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya gurun kaktus, savana, dan padang rumput yang di Indonesia ini banyak
ada di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Selanjutnya macam-macam ekosistem di dunia. Ada hutan deciduous, terumbu karang, hutan konifer, dan tundra. Sebaran keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Sebaran ini ada zoogeografik dan fitogeografi. Zoogeografi ini ada 3, zona oriental, palearktik, Ethiopia. Nah, fitogeografi ini adalah pengaruh iklim seperti temperatur, curah hujan, kelembaban, dan intensitas cahaya. Yang tentunya setiap pengaruh iklim ini berkaitan satu sama lain. Adapun pengaruh lain berupa kondisi tanah, letak geografis, dan karena pengaruh-pengaruh tersebut menyebabkan jenis tumbuhan yang hidup di belahan bumi berbeda-beda. Misalnya, karena di gurun panas, tidak ada air, maka tumbuhan yang bisa hidup di situ adalah kaktus. Karena penyesuaian diri kaktus yang menumbuhkan daunnya berupa duri. Nah, ketika di daerah tropis seperti Indonesia, maka akan banyak jenis tumbuhan yang berbeda-beda dan berbagai macam jenis. Karena di Indonesia terdapat banyak hutan hujan tropis dan padang savana. Terima kasih ya telah menyimak video penjelasan keanekaragaman hayati ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta tunggu videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.